Vino, seorang pemuda Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Jepang, hidup sederhana dan penuh perjuangan. Suatu hari, ia menolong seorang nenek tua asal Belanda yang pingsan di pinggir jalan. Ternyata, sang nenek adalah orang terpandang yang tinggal di Jepang bersama cucunya, seorang gadis cantik bernama Els. Kebaikan hati Vino membuat sang nenek ingin menjodohkannya dengan cucunya. Namun, perjalanan cinta mereka tidak semudah itu, terjadi konflik keluarga, perbedaan budaya, dan rasa tak percaya diri Vino sebagai pria biasa. Di tengah berbagai rintangan, cinta yang tumbuh perlahan antara Vino dan Els akhirnya membawa mereka pada pilihan besar, bertahan atau menyerah. Dan dari Saitu, kebahagiaan yang tak disangka mulai menyapa mereka. Angin musim gugur menyapu jalanan kota kecil di pinggiran Tokyo. Daun-daun maple berjatuhan, menciptakan karpet merah ronai di trotoar. Seperti biasa, Vino melangkah pelan setelah pulang dari pabrik. Bajunya bau oli, tangan masih sedikit lengket oleh mesin yang ia pegang sejak pagi. Tapi ia selalu memilih jalan memutar, melewati taman hanya untuk merasakan angin segar dan sesekali menatap langit. Hal sederhana yang bisa membuatnya merasa hidup. Capek sih, tapi ini satu-satunya waktu yang tenang dalam sehari, gumamnya dalam hati. Sudah 3 tahun Vino menjadi TKI di Jepang. Ia bekerja di sebuah pabrik logam kecil. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk dikirim ke kampung dan membayar kontrakan kecilnya. Teman, tak banyak. Bahasa Jepangnya pun masih terbata-bata. Jadi, kebanyakan hari-harinya hanya dihabiskan dengan mesin, makan instan, dan video call singkat dengan ibunya di Indonesia. Hari itu, seperti biasa, Vino lewat taman kecil yang tak terlalu ramai. Tapi, ada yang aneh. Di pinggir jalan, dekat bangku tua yang sering ia lewati, tampak seorang nenek tergeletak. Rambutnya putih dan tubuhnya tampak lemah. Orang-orang lewat, beberapa melirik, tapi tak ada yang benar-benar berhenti. Vino refleks berlari. "Nenek, Daigu Bude Suka," katanya terbata-bata. Tak ada jawaban. Wajah si nenek pucat. Nafasnya tersengal. Tanpa pikir panjang, Vino membuka jaket kerjanya dan menyelimuti nenek itu. Lalu menelepon ambulans sambil berusaha mengingat kosakata Jepang yang ia tahu, sumimasen. Amburan keito, taoremashita. Orang pingsan. Ucapnya panik di telepon. Ambulans datang sekitar 7 menit kemudian. Waktu yang terasa seperti selamanya. Vino ikut naik ke dalam ambulans. Ia tak kenal siapa, tapi tak tega meninggalkan nenek itu begitu saja. Di rumah sakit, semuanya serba cepat. Perawat dan dokter menangani si nenek. Vino duduk canggung di kursi tunggu dengan tangan penuh noda oli. Beberapa jam kemudian, seorang suster datang menghampirinya. Dia stabil sekarang. Namanya Greta. "Apakah Anda keluarga?" Vino gelagapan. "Bukan, saya hanya menolong di jalan." Suster itu tersenyum. "Dia bertanya tentang Anda. Katanya, anak muda baik hati itu masih di sini." Beberapa menit kemudian, Vino dipanggil masuk ke ruangan. Nenek itu sudah sadar. Matanya biru cerah, pipinya pucat, tapi tersenyum. "Kamu yang menolongku ya," katanya dalam bahasa Inggris pelan. Suaranya bergetar, tapi penuh hangat. Vino mengangguk. "Iya, Nek. Saya Vino, dari Indonesia." "Greta," katanya sambil mengulurkan tangan. "Terima kasih, Vino. Tanpa kamu, mungkin aku tidak sempat melihat cucuku lagi." Vino tersenyum malu-malu. Ada kehangatan aneh dalam hati. "Ente karena," ucapan si nenek, atau karena untuk pertama kalinya selama 3 tahun, ada seseorang yang benar-benar menggukap terima kasih padanya, tanpa basa-basi. Keesokan harinya, Vino datang lagi ke rumah sakit, bukan karena disuruh, tapi karena merasa bertanggung jawab. Ia membawakan bubur dan teh botol, makanan ala Indonesia yang ia harap bisa diterima lidah bule. Greta tertawa kecil saat mencicipinya. Sedikit, unik, tapi hangat.
Mereka mengobrol lama tentang Indonesia, tentang Greta, yang ternyata orang Belanda dan sudah tinggal di Jepang sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu. Greta punya cucu perempuan yang tinggal bersamanya, namanya LS. Dia cantik, kata Greta tiba-tiba sambil mengedip nakal. Vino tertawa canggung. Saya cuma buruh nek antakusa, dejodoyodokan segala. Tapi, Greta hanya tersenyum. Kamu punya hati yang baik, Vino. Itu lebih berharga daripada semua gelar dan pekerjaan di dunia ini. Vino tidak tahu harus membalas apa. Tapi itu tertancap dalam kepalanya sampai jauh malam saat ia rebahan di kamar kontrakannya yang sempit. Hari-hari berikutnya, Vino semakin sering datang ke rumah sakit. Greta pun cepat pulih. Dan hari yang tak disangka-sangka datang, hari ketika Greta mengajaknya datang ke rumahnya untuk makan malam dan bertemu cucunya. El sudah pulang dari Kyoto. Aku ingin kalian bertemu, ujar Greta dengan senyum misterius. Vino hanya bisa mengangguk. Jantungnya mulai berdetak tak tentu arah. Ya ampun, ini beneran kayak sinetron, gumamnya pelan. Tapi di dalam hatinya, entah kenapa, ada rasa hangat yang tak bisa ia tolak. Akhir Balbuan. Rumah itu terletak di pinggiran kota Chiba. Tidak terlalu besar, tapi nyaman. Ada taman kecil di depan dengan bunga-bunga musim gugur yang sudah mulai layu. Daun maple jatuh menari di jalan setapak menuju pintu depan. Vino berdiri di luar rumah, mengelus rambutnya yang kusut karena helm motor. Deg-degan sejak pagi. Perutnya rasanya seperti dicampur kopi dan cabai rawit. Ia sudah mandi 2 kali, menyemprotkan parfum yang disimpan untuk hari spesial, padahal isinya tinggal setetes. Baju terbaik yang ia punya, kemeja biru yang sedikit sempit di lengan, sudah disetrika sampai licin. Tenang, Vin. Ini cuma makan malam biasa, gumamnya. Padahal suara hatinya nyaut. Tapi sama cucu bule. Pintu terbuka. Greta menyambut dengan senyum lebarnya. Masuk, Vino. Kamu tepat waktu sekali. Terima kasih sudah mengundang, Nek. Aku tak pernah lupa pada orang yang menyelamatkan nyawaku, ucap Greta dengan matanya yang hangat. Ia mengenakan sweater rajut warna pastel. Rambut peraknya diikat rapi. Els sedang menyiapkan teh. Duduklah. Vino melangkah masuk ke ruang tamu yang hangat. Ada aroma kayu dan kue cinnamon menyebar di udara. Rumah itu dipenuhi lukisan dan buku-buku tua. Di sudut ruangan, ada piano berdiri. Semua terlihat elegan, berkelas, tapi tidak berlebihan. Lalu, muncullah sosok itu. Els, rambut coklat keemasan, dikuncir simpel, mengenakan sweater putih dan celana jeans. Tak terlalu dandan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat luar biasa. Ini Vino, kata Greta, pemuda yang aku ceritakan. Els tersenyum, sopan, tapi matanya mengamati. Hi, nice to meet you. I'm Els. Vino kaku sejenak. Ya, nice to meet you too. Saya, Vino, from Indonesia. Senyum Els sedikit melebar. Nenek, banyak cerita tentang kamu. Katanya, kamu seperti superhero tapi pakai seragam kerja, bukan jubah. Vino terkekeh, gugup. Saya cuma kebetulan lewat kok. Greta nil dari belakang. Kebetulan? Kamu pikir berapa banyak orang yang kebetulan lewat, tapi memilih untuk tak berhenti menolong? Els tertawa. Vino ikut tersenyum. Sedikit lega, makan malam itu sederhana. Sup krim, salad, dan pasta rumahan yang katanya resep keluarga Belanda. Vino berusaha makan pelan dan sopan, walau lidahnya sebenarnya ingin nasi dan sambal. Jadi, kamu sudah berapa lama di Jepang? Tanya Els. Sekitar 3 tahun. Saya kerja di pabrik logam, bagian potong dan las. Gak mewah, tapi ya, rejeki. Els mengangguk. Kerja keras itu keren, menurutku. Vino menunduk. Malu, jarang ada orang yang bilang begitu langsung ke mukanya. Obrolan mereka terus mengalir. Awalnya kaku, lalu mulai mencair. Vino bercerita tentang kampung halamannya di Jawa Timur, sawah yang membentang,
dan warung kopi langganannya. Els bercerita tentang masa kecilnya di Belanda, hobinya melukis, dan kenapa ia memilih tinggal di Jepang bersama neneknya. Greta tak banyak bicara, lebih sering tersenyum puas melihat dua anak muda itu mulai klik. Setelah makan malam, Els mengajak Vino ke taman belakang. Angin malam mulai menggigit, tapi langit cerah dengan bulan yang menggantung bulat. Jepang, cantik, ya kalau malam begini, kata Els. Vino menatap langit. Iya, tapi kadang juga terasa sepi. Els melirik. Kesepian, sedikit, tapi sekarang, enggak terlalu, jawab Vino. Jujur, ada jeda, tapi jeda yang tak canggung, hening yang terasa nyaman. Saya nggak tahu maksud nenekmu ngajak saya ke sini, kata Vino akhirnya. Tapi saya senang bisa kenal kamu. Terima kasih sudah nerima orang asing kayak saya. Els tersenyum. Nenekku bilang, kadang orang asing membawa kejutan terbaik dalam hidup. Mata mereka bertemu sebentar, lalu sama-sama menunduk. Malu, malam itu, sebelum pulang, Greta membekali Vino kue dan teh dalam kotak kecil. Ia mencolek bahu Vino dan berbisik. Dia tertarik. Vino, tapi sabar ya, jangan buru-buru. Dekati seperti kamu menanam bunga. Vino mengangguk pelan. Saya takut, Nek, dia terlalu sempurna. Greta menatapnya lembut. Tidak ada manusia sempurna, tapi ada hati yang saling melengkapi. Siapa tahu, kalian itu takdir kecil yang Tuhan selipkan di antara ratusan hari biasa. Vino diam, tapi dadanya hangat. Ada harapan kecil tumbuh malam itu, tidak meladikladok seperti kembang api, tapi hangat seperti lampu di rumah yang menyala diam-diam. Sejak makan malam itu, dunia Vino seperti punya warna baru. Pulang kerja yang biasanya cuma diisi dengan instant cup dan drama Korea yang tidak pernah tamat, kini sesekali diselingi notifikasi chat dari nama yang ia simpan sebagai LF. Awalnya hanya basi-bosi. Terima kasih sudah datang. Lalu jadi, tadi kamu pakai parfum apa? Enak, dan berlanjut ke, lagi ngapain? Untuk ukuran dua orang dari dunia berbeda Vino, dari pabrik dan Els, dari dunia lukisan dan seni hubungan, itu terasa aneh. Tapi justru, disitulah menariknya. Canggung, tapi hangat. Pagi itu, saat akhir pekan, Vino mendapat pesan dari Greta. Els mau ke Taman Ueno hari ini. Kamu sibuk? Temani dia ya, anggap saja latihan jadi bodyguard cucu kesayangan. Vino pesan itu dengan napas setengah panjang. Latihan jadi apa? Ia tertawa sendiri. Namun, tetap saja, ia bersiap. Kaos abu-abu bersih, jaket denim satu Satania yang masih layak pakai, dan sepatu yang sudah ia sikat sampai kinclong malam sebelumnya. Di Taman Ueno, suasana ramai. Musim gugur membuat pepohonan berganti warna, seperti lukisan hidup. Di banyak orang, Vino mengenali sosok Els yang sedang berdiri dekat gerbang taman, mengenakan jaket merah marun dan syal rajut abu-abu. Hei, sapa Vino. Els tersenyum, menggenggam termos kecil, teh hijau. Mau? Vino menerimanya. Makasih, kamu gak takut ngajak buruh las jalan bareng di tempat rame gini? Els tertawa pelan. Aku lebih takut jalan sendirian. Hari itu mereka berjalan keliling taman, sesekali berhenti di bangku, ngobrol tentang hal-hal aneh tentang makanan Jepang yang Vino tidak mengerti. Kenapa orang sini suka makan mentah? Atau soal lukisan-lukisan abstrak yang bikin Vino garuk kepala. Ini gambar apa sih, Els? Kayak tinta tumpah. Els tertawa hampir sepanjang waktu. Tidak karena Vino sok lucu, tapi karena kejujurannya seperti angin sejuk di tengah dunia yang sering penuh basa-basi. Di tengah taman ada danau kecil, dan Vino membeli 2 bungkus makanan ikan dari mesin otomatis. Ia dan Els berdiri di pinggir danau, melempar pelet ke air. Ikan-ikan koi bermunculan, berdesakan. Kadang aku iri sama ikan, gumam Vino tiba-tiba. Els melirik. Kenapa? Mereka nggak mikirin gelar, status, atau uang. Yang penting makan, berenang,
Hidup, Els terdiam sebentar, lalu mengangguk. Kamu tahu, Vin, aku juga lelah dengan semua ekspektasi di hidupku. Kadang, aku cuma ingin jadi biasa. Pat, kamu luar biasa. Ucapan itu keluar begitu saja, tanpa filter. Els menoleh. Matanya menatap Vino. Lama. Dan kamu? Tanya Els. Aku cuma cowok biasa. Beneran, tapi mungkin, kalau deket kamu, aku bisa belajar jadi lebih dari itu. Mereka saling menatap. Ada udara aneh di antara mereka. Bukan malu, tapi jujur. Murni sore itu, saat hendak pulang, mereka duduk berdua di bangku taman. Angin mulai dingin. Vin, kata Els pelan. Kenapa kamu nolong nenek waktu itu? Vino menghela napas. Aku cuma, nggak bisa ninggalin orang begitu aja. Els menunduk. Kalau saat itu kamu memilih lewat saja, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu. Vino menoleh. Kamu nyesel? Els tersenyum pelan. Justru, sebaliknya. Minggu-minggu berikutnya, mereka semakin sering bertemu. Kadang di rumah Greta, kadang di kafe kecil langganan Els. Kadang hanya video call sebentar. Saat masing-masing lelah, Vino mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Hatinya berubah. Dulu, ia hanya ingin bekerja, kirim uang, lalu pulang. Tapi sekarang, ia mulai berpikir untuk menetap lebih lama. Bukan karena pekerjaan, tapi karena seseorang. Namun, bersama perasaan itu, datang juga keraguan. Ia masih ingat betul pandangan orang-orang di restoran. Saat makan malam waktu itu, bagaimana mereka memandangnya seperti orang luar. Ia sadar, perbedaan dunia antara dirinya dan Els bukan cuma soal negara, tapi juga cara hidup, latar belakang, dan mimpi. Ia sering menatap cermin dan bertanya, apa aku cukup? Dan entah kenapa, pertanyaan itu semakin sering muncul. Setiap kali perasaannya tumbuh semakin dalam. Suatu malam, Vino duduk di atas atap kontrakan kecilnya. Langit Tokyo penuh cahaya, tapi bintang-bintang tak terlalu tampak. Ia mengetik pesan. Els, aku suka ngobrol sama kamu. Tapi aku juga takut. Kamu terlalu baik buat orang seperti aku. Tapi sebelum dikirim, ia hapus, diganti dengan pesan pendek. Sampai ketemu besok ya. Sabtu pagi. Langit cerah, dan udara sedikit menggigit. Vino berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya. Lagi-lagi, mematut baju. Kali ini, lebih rapi kemeja putih dan celana bahan yang ia pinjam dari teman satu pabrik, bukan untuk kencan. Tapi, dikenalkan, Els mengajaknya makan siang bersama pamannya, kakak dari ibunya, yang kebetulan sedang berkunjung dari Belanda. Dia orangnya tegas, tapi jangan takut ya, kata Els kemarin, lewat telepon. Kenapa kamu ngundang aku? Tanya Vino. Saat itu. Karena aku nggak mau kamu terus berdiri di luar pintu hidupku. Kata-kata itu membuat jantung Vino berdetak lebih kencang dari biasanya. Mereka bertemu di sebuah restoran Eropa kecil. Di Ginza, tempatnya tenang, eksklusif, dengan dekorasi klasik dan piring keramik putih bersih. Vino duduk di seberang pria paruh baya berjas abu-abu, berwajah serius dan tajam. Els duduk di sampingnya, berusaha mencairkan suasana. Uncle Johan, ini Vino, yang aku ceritakan. Pria itu mengangguk singkat, tatapannya menusuk, lalu mengulurkan tangan. Nice to meet you. From Indonesia? Yes sir. From East Java. East Java? I've been to Surabaya years ago. Vino tersenyum. Wah, kota saya tak jauh dari situ. Mereka memesan makanan. Johan memulai pembicaraan dengan nada tenang, tapi terasa seperti interogasi. Kamu kerja apa di sini, Vino? Saya bekerja di pabrik logam, bagian pemotongan dan pengelasan. Pekerjaan berat. Sudah berapa lama? Hampir 3 tahun, Pak. Dan apa rencanamu? Vino sedikit terdiam. Rencana saya, kerja keras, kirim uang ke keluarga, dan mungkin bertahan hidup lebih baik. Johan menyesap kopinya. Kamu tahu,
Els punya banyak pilihan. Dia kuliah seni. Bisa tinggal di mana saja. Kamu pikir kamu cocok untuknya? Pertanyaan itu seperti tamparan. Meski diucap dengan nada halus, Els langsung menyela. Uncle. Tapi Vino mengangkat tangan pelan, mencoba tenang. Jujur, saya juga sering tanya itu ke diri sendiri, Pak. Saya sadar saya bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak pernah janji jadi sempurna. Saya cuma bisa janji jujur dan menjaga dia sebisa saya. Johan menatap Vino dalam, lalu berkata, kejujuran itu mahal, tapi belum cukup. Makan siang itu berlangsung dalam tekanan. Els mencoba terus bicara tentang hal-hal ringan. Tapi suasana tak sepenuhnya bisa dicairkan. Vino tetap tenang di luar, tapi di dalam dirinya ada rasa asing. Seperti masuk ke dunia yang bukan miliknya. Sore harinya, mereka berjalan berdua di sepanjang sungai Sumida. Udara dingin, tapi tidak sedingin percakapan terakhir mereka dengan Johan. Maaf soal tadi, kata Els. Uncle Johan memang keras. Vino mengangguk pelan. Aku ngerti kok, dia cuma peduli sama kamu. Tapi dia juga keras kepala. Dia pikir aku harus menikah dengan seniman atau akademisi. Seseorang yang selevel, katanya. Vino tersenyum pahit. Aku nggak bisa bohong, Els. Aku nggak bisa ngasih kamu dunia yang mewah. Boken kedeng. Makan pun masih mikir 2 kali. Els menatapnya. Aku nggak butuh dunia mewah, Vin. Aku butuh dunia yang jujur. Kamu kasih itu. Mereka berhenti di tepi sungai. Els menggenggam tangan Vino. Hangat. Kalau kamu takut, bilang. Kalau kamu mau mundur, bilang. Tapi jangan diam dan hilang. Itu yang paling menyakitkan. Vino menelan ludah. Aku takut, Els. Tapi bukan takut gagal. Aku takut bikin kamu menderita. Karena pilih aku, Els mangling pelan. Kalau terus takut, kita nggak akan pernah kemana-mana. Malam itu, Vino duduk sendiri di kamar. Ia membuka dompet kecilnya. Ada foto ibunya dan 1 tiket pulang ke Indonesia yang dulu ia beli waktu awal kerja. Tiket itu sudah lewat tanggal, tapi masih disimpan sebagai pengingat bahwa suatu hari ia akan pulang, tapi sekarang pikirannya kacau. Ia dihadapkan pada pilihan, bertahan dan berjuang di dunia yang bukan miliknya atau mundur demi menjaga hati yang ia cintai dari kemungkinan kecewa. Hari-hari berikutnya berjalan sedikit lebih sunyi. Mereka masih bertukar pesan, tapi tidak sesering sebelumnya. Vino butuh waktu berpikir. Ia mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah cinta cukup ketika kenyataan dunia terlalu kejam? Els, di sisi lain, mencoba kuat, tapi ia tahu, jarak tak selalu diukur dari kilometer. Kadang, perasaan takut bisa menciptakan jurang lebih dalam dari lot manapun, dan ketika badai itu mulai terasa di dada masing-masing, sebuah kejutan datang. Undangan kecil dari seseorang yang tidak mereka sangka akan mengatur langkah selanjutnya. Greta, sang nenek, diam-diam merencanakan sesuatu yang akan mengubah arah cerita mereka. Hari itu, hujan turun lembut di kota Chiba. Langit kelabu, dan angin membawa aroma tanah basah yang khas. Vino baru saja pulang dari shift pagi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Sudah 2 minggu sejak makan siang itu. Sejak pertemuannya dengan Paman Johan, suasana jadi sedikit berubah. Chat dengan LS semakin jarang. Kadang, Vino mengetik pesan, lalu menghapusnya. Kadang ia ingin menelepon, tapi tak tahu harus bicara apa. Ia merasa tidak cukup. Sore itu, sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu kontrakannya. Tak ada perangko, hanya tulisan tangan sederhana. Untuk Vino, dari Greta. Ia membukanya dengan pelan. Tulisan tangan Greta memenuhi selembar kertas panjang. Setiap lekuk hurufnya terasa hangat dan bergetar. Vino yang bake. Aku menulis ini, bukan karena aku tidak bisa bicara langsung, tapi kadang, kata-kata lebih mudah keluar, lewat tinta dan kertas. Aku tahu, belakangan ini hubunganmu dengan Elise jadi berjarak. Aku bisa merasakannya. Bahkan saat kalian duduk di meja yang sama. Dulu, aku juga pernah seperti kalian.
Aku jatuh cinta pada seorang pria Jepang di masa ketika perempuan kulit putih dan lelaki Asia dianggap tak bisa bersatu. Kami sembunyi-sembunyi, melawan stigma, dan pada akhirnya, aku kehilangan dia. Bukan karena cinta kami kurang kuat, tapi karena kami terlalu takut untuk melawan dunia. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Apalagi pada cucuku yang hatinya sudah memilih. Vino, kamu orang baik. Mungkin kamu merasa bukan siapa-siapa, tapi bagiku dan Els, kamu adalah seseorang yang hadir saat tak ada siapa-siapa. Jangan ukur dirimu dari pekerjaan atau status. Ukurlah dari seberapa besar kamu berani mencintai dan melindungi. Dan jika kamu memutuskan untuk pergi, tolong beritahu dia, jangan diam. Jangan jadi hantu yang menghilang di tengah hujan. Tapi, jika kamu memutuskan untuk tinggal, datanglah besok. Aku akan menunggu kalian di rumah, dengan secangkir teh dan sepiring harapan. Greta Vino menutup surat itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti dipeluk, ditampar, dan disadarkan. Sekaligus, ia duduk diam cukup lama. Hujan di luar makin deras, tapi di dalam dadanya, hujan perlahan mereda. Keesokan harinya, ia mengenakan jas hujan tua yang sudah banyak tambalannya, lalu naik motor ke rumah Greta. Angin menerpa wajahnya, dingin, tapi langkahnya mantap. Sesampainya di sana, Els sudah lebih dulu duduk di ruang tamu. Wajahnya bingung melihat kedatangan Vino, tapi juga sedikit lega. Greta menyambut mereka berdua. Kali ini tidak dengan candaan, tapi dengan pandangan tenang. Ia menyalakan pemutar lagu klasik pelan, lalu duduk di depan mereka, seperti guru sebelum memberi pelajaran hidup. Els, Vino, aku ingin bicara jujur hari ini. Mereka saling berpandangan, hening. Tak ada yang memotong. Aku sudah tua, aku bisa merasa waktu tak akan lama lagi. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin melihat kalian berani mengambil keputusan. Jangan gantung satu sama lain hanya karena takut menyakiti. Els menatap Vino. Kalau kamu mau pergi, Vin, aku bisa terima. Asal kamu bilang sekarang. Vino menggeleng. Aku nggak mau pergi, Els. Tapi aku juga belum tahu harus bagaimana bertahan. Greta mencondongkan tubuhnya. Kalian tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Tapi jangan biarkan waktu mencuri kesempatan kalian untuk mencoba. Dunia ini memang sulit. Tapi cinta tidak harus mewah. Cinta cuma butuh dua orang yang mau saling menoleh saat semua orang memalingkan muka. Air mata mulai menggenang di mata Els. Ia meraih tangan Vino. Aku gak butuh kamu jadi kaya, Vin. Aku cuma butuh kamu berani jalan bersamaku. Vino menarik napas panjang, lalu menatap Els dalam-dalam. Kalau kamu siap melangkah, aku juga akan ikut. Sekalipun jalannya berat, aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Hari itu, mereka bicara berjam-jam tentang kemungkinan menikah, tentang restu, keluarga, tentang harapan, cita-cita, dan bahkan ketakutan. Greta mendengar semuanya, kadang tertawa, kadang diam, sambil menggenggam tangan Els. Namun, setelah Vino pulang, Greta mengajak Els bicara empat mata Kyukiku Seong. Kadang cinta paling dalam datang bersama luka yang paling tajam. Pastikan kamu kuat sebelum berlayar terlalu jauh. Els mengangguk, tapi matanya sudah mantap. Malam itu, saat kembali ke kontrakan, Vino membuka kembali surat dari Greta. Lalu, ia menulis sesuatu di balik kertas itu. Saya siap, Nek. Bukan karena saya yakin mampu, tapi karena saya nggak mau hidup menyesal. Ie melipat surat itu rapi dan menyelipkannya di dompetnya. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai pengingat bahwa cinta butuh nyali. Dan ia akhirnya menemukan nyalinya. Tokyo masih dingin. Februari menyelimuti kota dengan angin kering dan langit yang tampak letih. Tapi hati Vino dan Els justru sedang hangat-hangatnya. Sejak percakapan panjang dengan Greta, hubungan mereka jadi lebih terbuka. Chat tidak lagi canggung. Tatap mata jadi lebih dalam. Dan setiap pertemuan
terasa seperti pulang. Vino bahkan mulai belajar sedikit demi sedikit tentang seni lukis, sekadar untuk bisa ngobrol lebih banyak dengan Els, sementara Els mulai menyukai aroma oli dan cerita-cerita sederhana dari dunia pabrik. Tapi, seperti matahari, musim dingin terang tapi tidak cukup hangat, kebahagiaan itu belum sepenuhnya aman. Suatu sore, Els menerima telepon dari ibunya. Ada berita penting. Ayahnya akan datang ke Jepang. Papa akan ke Tokyo minggu depan. Dia ingin bertemu denganmu. Dan katanya, kalau kamu memang serius soal hubunganmu dengan Vino, kamu harus menjelaskan semuanya. Nada ibunya terdengar tegang. Tidak menghardik, tapi juga tidak terdengar senang. Els tahu, ini bukan kabar baik. Vino mendengar kabar itu 2 hari kemudian. Wajahnya langsung berubah. Papamu tuh? Yang diplomat itu? Els mengangguk. Dulu pensiunan diplomat, sekarang konsultan senior, tapi dia masih berpikir kayak pejabat. Serba formal, serba harus ideal. Dan aku bukan ideal. Els diam sejenak. Buatku, kamu lebih dari cukup. Tapi untuk papa, aku nggak yakin. Hari pertemuan itu datang. Bertemu di sebuah restoran Prancis kecil di distrik Meguro. Ayah Els, seorang pria tinggi, dengan rambut putih rapi, dan jas hitam elegan, menatap Vino, seolah ia adalah proposal yang harus ditolak. Duduk pun belum, pertanyaan langsung meluncur. Els, dia, warga negara Indonesia? Iya pak. Kerja. Apa, pekerja pabrik logam, di Chiba? Pria itu mendengus pelan. Jadi, kamu ingin hidup bersama seseorang yang memegang mesin las, bukan pena, papa? Biarkan saya bicara. Potong sang ayah. Ia beralih ke Vino. Tatapannya tajam, tapi tenang. Kamu tampaknya orang baik, tapi kamu juga pasti tahu, hubungan seperti ini akan penuh masalah. Perbedaan budaya, status, bahasa, masa depan. Kamu siap? Vino menatap lurus. Ia ingin menjawab tegas, tapi lidahnya berat. Yang saya Teho. Saya sayang putri bapak. Dan saya akan belajar seumur hidup untuk bisa mendampingi dia. Cinta tidak cukup, anak muda. Tegas sang ayah. Ketika nanti dia sakit, atau kamu kehilangan pekerjaan, atau kalian dipandang rendah, apakah kamu akan tetap bisa bertahan, atau lari? Papa? Cukup. Potong Els. Kami bukan anak kecil lagi. Kalau papa ingin kami berpisah, katakan saja langsung. Ayahnya menatap Els, kemudian berdiri. Papa hanya ingin kamu hidup layak, bukan sekadar merasa nyaman. Dan hidup dengan orang ini akan jadi kesalahan besar. Lalu ia pergi, meninggalkan meja makan dengan udara dingin yang menggantung. Vino hanya bisa duduk, membeku, wajahnya kosong. Di luar restoran, hujan turun pelan. Els dan Vino berjalan berdua tanpa banyak kata. Vin, kata Els akhirnya, kalau kamu ingin mundur sekarang, aku nggak akan salahin. Vino berhenti, matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena bingung. Aku bukan takut sama papamu Els, tapi aku takut kamu harus terus bertarung demi aku. Els menggeleng. Suaranya serak. Aku sudah bertarung lebih dari setengah jalan. Jangan tinggalin aku di tengah. Vino ingin bicara, tapi dadanya berat. Ucapan ayah Els berputar di kepalanya. Cinta tidak cukup. Malam itu, mereka berpisah tanpa pelukan, hanya tatapan panjang yang menggantung. Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut. Els mencoba sibuk dengan lukisan, tapi warna-warna di kanvasnya tampak pucat. Vino bekerja lebih keras, lembur hampir setiap hari, seolah ingin melupakan segalanya. Hingga suatu malam, pesan datang. Maaf Els, aku butuh waktu. Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku takut, aku bukan laki-laki yang bisa bahagiain kamu. Els membaca pesan itu di bawah lampu jalan. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh diam-diam. Hari berganti minggu. Vino menghilang. Tak datang ke rumah Greta. Tak mengangkat telepon. Ia menutup diri,
Kembali ke ritme semula. Kerja, makan, tidur, kerja lagi. Tapi kali ini, semua terasa hampa. Tak ada tawa dari Els, tak ada teh hangat, tak ada tatapan yang memeluk. Di satu malam yang sunyi, ia membuka dompetnya. Surat Greta masih di sana, terlihat rapi. Di baliknya, tulisan tangannya sendiri masih terbaca jelas. Saya siap, Nek. Bukan karena saya yakin mampu, tapi karena saya nggak mau hidup menyesal. Dan saat membaca kalimat itu lagi, dadanya bergetar. Kenapa kamu lari, Finn? Bukankah kamu sudah janji? Sementara itu, Greta menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tahu, badai telah datang. Dan mungkin, badai yang akan datang selanjutnya bisa memisahkan mereka selamanya. Sudah hampir sebulan sejak Vino dan Els terakhir bertemu. Waktu berjalan, tapi rasanya tak membawa jawaban. Hari-hari Vino hanya diisi rutinitas yang kosong. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, makan dalam diam, dan tidur tanpa mimpi. Ia menjauh, bukan karena tidak cinta, tapi karena merasa cinta saja tidak cukup. Kalimat itu terus menghantui. Lalu kabar itu datang, seperti badai yang menyapu semua diam. Ibunya di kampung jatuh sakit. Parah. Sebuah pesan dari adiknya masuk. Mas, ibu masuk rumah sakit. Jantungnya kambuh, dokter bilang sebaiknya keluarga kumpul. Vino terduduk. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar panggilan untuk pulang. Ini bisa jadi perpisahan terakhir. Malam itu, Vino berdiri lama di stasiun. Tiket pulang sudah di tangan, penerbangan dalam 3 hari, tapi hatinya masih tertambat di satu tempat. Nama yang selama ini ia hindari Els. Ia berjalan tanpa arah. Entah kenapa tubuhnya membawanya ke taman, tempat mereka biasa duduk. Tempat di mana Els pernah menggenggam tangannya untuk pertama kali. Dan di sana, seperti tersihir waktu, Els duduk sendiri. Vino berhenti, ragu, tapi langkahnya pelan-pelan mendekat. Els menoleh, matanya tampak lelah, tapi tidak marah. Kamu datang, bisiknya. Vino menunduk. Maaf, Els mengangguk. Aku tahu kamu akan pergi. Vino mendesah panjang. Ibu sakit. Aku harus pulang, Stan. Aku, Els, menatapnya lurus. Kamu juga mau tinggalkan aku selamanya? Aku nggak tahu, Els. Aku benar-benar nggak tahu. Hening menyelimuti mereka. Angin meniup daun-daun kering di sekitar kaki. Ada begitu banyak yang ingin dikatakan. Tapi hanya sunyi yang berbicara. Els menghela napas. Kamu tahu kenapa aku datang ke taman ini? Vino menggeleng. Karena aku ngerasa, kalau kamu masih cinta aku, kamu akan kesini. Bahkan kalau cuma sekali. Matanya berkaca-kaca. Tapi kamu telat, Vin. Terlalu telat. 2 hari kemudian, Vino naik pesawat ke Indonesia. Els tidak datang ke bandara. Hari-hari di kampung begitu berbeda. Udara panas, aroma sawah, suara ayam, dan wajah-wajah yang menua. Ibunya terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuh kurus, wajah pucat. Tapi saat melihat Vino, matanya menyala, senyum terbentuk meski lemah. Matur nuwun, Nak. Kamu datang juga. Vino menggenggam tangan ibunya. Saat itu, semua yang selama ini ia tekan, meledak, air mata, rasa bersalah, rasa rindu. Ia dipelukan ibunya, seperti anak kecil. Malam itu, ia duduk di beranda rumah, menatap langit yang sama dengan langit Jepang. Tapi langit itu tak menjawab. Di tangannya, ada surat Greta. Lagi. Ia membaca ulang, lalu meremasnya di dada. Maaf, Nek, saya gagal. Di sisi lain dunia, Greta jatuh sakit. Tubuhnya lemah. Jantungnya mulai sering bermasalah. Els menjaga di sisinya setiap malam, memandikan, menyiapkan obat, tapi hatinya sendiri mulai terasa kosong. Dia tidak akan kembali, Nek, gumamnya, sambil memeluk lutut di ruang tamu. Tapi Greta, meski lemah, hanya tersenyum. Orang yang benar-benar pergi, gak akan pernah kirim kabar, Nak.
Els menatapnya. Maksudnya, Greta mengangkat kertas yang ditemukan di meja hari itu. Sebuah surat dari Vino, yang dititipkan lewat temannya. Singkat, tapi dalam. Aku pergi bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus memilih siapa yang paling membutuhkan aku saat ini. Jika takdir memihak, aku akan kembali. Jika tidak, tetaplah lukis langit dengan warna yang kita cintai. 3 minggu berlalu, Els mulai mengikhlaskan. Ia melanjutkan lukisannya, mulai menerima undangan pameran Castle Kashilen di Yokohama. Tapi hatinya belum sembuh. Ia belajar hidup tanpa kabar. Greta semakin melemah. Dan pada suatu malam yang dingin, Greta memanggilnya pelan. Els. Yah, Nek, kalau kamu masih cinta, jangan menunggu. Temui, kejar. Cinta yang hanya menunggu, biasanya kalah oleh waktu. Els memeluk Greta lama sekali. Pagi harinya, sang nenek tak bangun lagi. Berita wafatnya Greta membuat Vino terduduk lama di bangku kayu rumah ibunya. Ia menatap ponsel, membaca ulang berita dari temannya di Jepang. Tangannya gemetar. Greta pergi saat ia masih berpikir tentang dirinya sendiri. Hati Vino pecah berkeping-keping. Malam itu, ia kembali ke rumah sakit. Ibunya sudah mulai membaik, meski belum sepenuhnya pulih. Ia duduk di sisi tempat tidur dan berkata lirih, "Bu, kalau ibu izinkan, aku ingin kembali. Aku tinggalkan seseorang yang belum selesai." Ibunya tersenyum. "Pergilah, Nak. Ibu sudah cukup senang kamu sempat pulang, tapi jangan lari lagi. Hidupmu bukan cuma untuk kami, tapi juga untuk masa depanmu." Dan pada pagi yang tenang, Vino memesan tiket pulang ke Jepang. Ia tak tahu apakah masih ada yang menunggu. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya, ia siap bertarung. Bandara Haneda sore itu tidak terlalu ramai. Vino melangkah dengan hati berdebar. Ini bukan hanya tentang kembali ke Jepang, tapi kembali menghadapi semua yang ia tinggalkan. Luka, cinta, harapan. Ia menarik napas dalam, tangannya menggenggam koper, tapi yang lebih berat adalah isi dadanya. Tujuan pertama, rumah Greta. Ia berdiri cukup lama di depan pintu rumah kayu tua itu. Daun pintu masih sama. Pot bunga yang diletakkan Els masih mekar. Tapi suasananya sunyi. Ia ketuk perlahan, tak ada jawaban. Lalu seseorang dari rumah sebelah menyapa. Els sudah pindah. Setelah ibunya Greta wafat, dia ke Kyoto untuk pameran. Katanya mau mulai hidup baru. Vino mengangguk pelan. Terima kasih. Langit di atasnya mendung. Selama 2 hari, Vino tidak berhenti mencarinya. Ia mendatangi galeri tempat Els dulu melukis, bertanya ke komunitas seniman, bahkan menyusuri temen-temen yang biasa mereka kunjungi. Tak satu pun jejaknya ia temukan. Lalu pada malam ketiga, saat hujan rintik turun pelan, Vino berjalan sendirian menyusuri kawasan Shinjuku. Ia kelelahan, hampir menyerah, tapi sesuatu menariknya ke taman kecil di dekat kuil tua, tempat pertama ia mengantar Greta pulang. Dan di sana, di bawah pohon sakura yang mulai tumbuh tunas, berdiri seseorang, sendirian, memegang payung, menghadap ke danau kecil yang tenang. Els? Orang itu menoleh, wajahnya masih sama, tapi mata itu menyimpan luka dan kejutan bersamaan. Vino? Ia mengangguk pelan. Hujan semakin deras, tapi langkah Vino justru semakin ringan. Ia mendekat perlahan. Seperti takut mimpi ini pecah jika terlalu cepat. Aku kembali, katanya lirih. Els menggigit bibir. Kenapa sekarang? Karena aku sadar, aku terlalu lama menunda, dan kamu terlalu lama menunggu. Hening sejenak, lalu Els bertanya, apa kamu datang karena Greta? Sebagian, tapi sebagian besar karena aku nggak bisa hidup dengan pikiran bahwa kamu sudah berjalan tanpaku. Air mata menetes di pipi Els, menyatu dengan hujan. Dulu kamu pergi tanpa pamit. Aku takut. Sekarang, aku takut juga, tapi lebih takut kehilangan kamu untuk selamanya. Vino membuka tangan.
mengulurkan jemari yang dulu membuat Els merasa aman. Maukah kamu mulai lagi? Dari langkah kecil, Els menatapnya lama. Lalu ia berjalan maju, perlahan, dan menggenggam tangan itu. Langkah kecil, tapi terasa seperti dunia baru. Beberapa bulan kemudian, musim semi tiba. Bunga sakura mekar sempurna. Vino dan Els berdiri di bawah pohon di taman tempat mereka pertama kali bertemu kembali. Mereka tidak buru-buru menikah, tidak berjanji terlalu banyak, tapi mereka sepakat untuk saling tinggal. Vino mendapat pekerjaan baru di studio seni sebagai teknisi pencahayaan. Ia belajar banyak tentang dunia Els. Sementara Els mulai melukis potret-potret kehidupan TKI di Jepang tentang kerja keras, harapan, dan cinta yang tidak mengenal batas. Lukisan favoritnya, satu kanvas besar yang menggambarkan sosok pria berseragam kerja dengan tangan penuh luka, menggandeng wanita muda dengan kuas di tangannya. Di latar belakang, ada sosok nenek tua duduk di bangku taman, tersenyum. Hari itu, Vino dan Els menyalakan lilin kecil di altar rumah Greta. Mereka berdoa bersama, tak banyak kata, tapi keduanya tahu, tanpa Greta, mereka mungkin tak pernah bertemu. Atau, tak pernah punya cukup keberanian untuk tetap tinggal. Cinta tidak selalu butuh alasan yang besar. Kadang, cukup satu langkah kecil, tapi langkah itu harus tulus, harus kuat, karena dari situlah segalanya dimulai, tamat.